Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 22 Februari 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bupati Seruyan melakukan peletakan batu pertama PT Indrawijaya Agung Kerjasama Pembangunan Perumahan Rakyat sebagai wujud nyata dalam mendukung iklim investasi di bidang perumahan tahun 2022. Pembangunan perumahan yang dilakukan bersifat subsidi untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dengan ketentuan harga rumah telah diatur pemerintah daerah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, perluasan pengembangan perumahan yang dilakukan akan memberikan dampak yang positif terhadap bidang investasi di daerah ini. Kedepannya kemungkinan besar kawasan perumahan tersebut akan berkembang menjadi lebih besar dan strategis. Bupati menambahkan, untuk penyesuaian tata ruang yang diinginkan harus segera dikoordinasikan, dikarenakan keberadaan investasi perumahan tersebut akan berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat terlebih program rumah yang bersifat subsidi. Jadi saya mungkin pesan pertama nih Pak Haji, dan silakan aja daunnya di mana, tempatnya silakan. Tempatnya tanah pematang, tanah tinggi bukan rawa. Ini kedepannya kayaknya bagus nih Pak Haji untuk pengembangan perumahan di Polkombang ini, karena saya lihat salah satunya punya Pak Haji aja di sini. Kemudian nanti mungkin saat ini masih belum nih, Seruyan ini berkembang maju pesat belum. Sudah ada investasi yang mau masuk banyak, nanti akan orang banyak mencari perumahan, mencari pemukiman nanti Pak Haji. Tunggu aja insyaallah. Dan menurut feeling saya Pak Haji akan maju pesat nanti perumahan. Pada tahap awal akan dibangunkan perumahan sebanyak 90 unit dengan tipe 36, di mana kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat tidak mampu. Tim Liputan Seruyan TV. Pengrajin kerupuk pipih di Kuala Pembuang memperoleh omset yang sangat besar, di mana dalam satu bulan bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah. Kerupuk pipih menjadi makanan atau oleh-oleh khas dari Kabupaten Seruyan, di mana produksi kerupuk pipih mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan bahan baku masih mudah didapatkan. Dalam satu minggu hanya satu kali produksi dan bisa menghabiskan ikan pipih sebanyak 40 kg. Pengrajin kerupuk pipih Juhaidah mengatakan, omset dari kerupuk pipih sangat menguntungkan dengan pendapatan per bulan puluhan juta rupiah. Namun apabila pembeli sepi, pendapatan terkadang tidak menentu dan produksi akan dikurangi. Sejauh ini perhatian dari pemerintah daerah dinilai sudah maksimal, di mana telah memberikan bantuan berupa freezer, seller, blender, dan bantuan lainnya. Sementara itu, pengrajin kerupuk pipih lainnya, Winarni mengatakan, adapun jenis kerupuk yang diproduksi meliputi kerupuk pipih, tenggiri, dan amplang. Bahkan terkadang juga menggunakan ikan haruan. Dalam satu minggu 2 kali produksi sehingga satu bulan kurang lebih 8 kali produksi yang dilakukan. Dalam proses produksi bahan baku masih aman dengan harga ikan yang masih stabil. Saat musim panas produksi dari pipih dan haruan yang sering dibuat. Namun apabila musim air laut pasang pihaknya akan lebih banyak memproduksi ikan tenggiri. Dan apabila stok ikan kosong akan langsung mengambil ikan dari luar daerah seperti Kumai dan Pangkalan Bun. Menurutnya, pemasaran kerupuk dan amplang sudah sampai luar daerah seperti Sampit, Palangkaraya, dan termasuk beberapa kecamatan di wilayah setempat. Pemasaran juga dilakukan melalui sistem online untuk menarik minat masyarakat secara luas. Kemajuan, alhamdulillah kemajuan ya ada. Kerupuk pipihnya kan, tergantung ada ya apa? Caranya mudah aja kerupuk pipih ini masih ini menyanok pun kededa iwarnya. Terus selama ini bahan bakunya masih tersedia? Sedia aja masih. Itu mahal kadang untuk bahan bakunya? Ini ada menurun pipihnya sedikit. Oh ini. Terus ini
Dalam sehari ini produksi berapa banyak? Bisa 40 kilo sehari. Cuma kan menentu ya, kan tiap hari pan begawi itu. Kita seminggu sekali gitu nah. Umumnya kan itu bisa 2 minggu sekali gitu. Terus untuk omset buah pian per bulannya berapa? Kadang menentu pang kami itu lah tiap bulan tuh. Karena amunnya kan ini kan ini ada tesunyi sekian kerupuk nih. Ini urutan rame-rame. Oh, ikan pipih lah, tenggiri, haruan, amplang 3 macam juga, pipih, tenggiri, haruan juga. Cuma haruan jarang pang lah, yang digawi hari-hari itu pipih lawan tenggiri gitu nah. Kalau amplang, kalau kerupuk kan pipih, tenggiri, haruan ganti-ganti gitu nah. Jadi begawinya seminggu 2 kali, jadi sebulan 8 kali. Ini untuk masyarakatnya yang sering dibeli apa sih? Oh, kayaknya nek kalau tenggiri lawan pipih yang paling rame gitu nah. Kerupuknya aja lah. Sama amplang gitu juga. Amplang juga. Kalau kerupuk haruan tak kurang pang lah, soalnya itu kan memang baru-baru aja produksinya gitu kan. Kalau yang produksi duluan kan kerupuk pipih sama tenggiri gitu nah. Selama proses produksi ini bahan bakunya aman juga gitu? Insya Allah aman jalah. Kalau musim panas kan pipih, haruan. Kalau musim ini kan musim musim ombak lah. Ini ikan laut, ikan tenggiri gitu nah. Jadi ada musim-musimnya juga. Tapi misalnya kami kosong ikan laut lah, kami ngambilnya di Kumai atau Pangkalan Bumi gitu nah. Kan soalnya kan laut kita kan bisa kerja lah, jadi laut Kumai bisa kerja, jadi kita ngambil ikannya di sana. Kalau ikan tenggiri, kalau musim timur, kalau ikan pipih sampai ke Sampit juga kita. Winarni menambahkan, adapun kendala yang sering dihadapi diantaranya masalah pemasaran, proses produksi tergantung dengan kondisi cuaca dan beberapa kendala lainnya. Sementara omset yang didapat oleh pihaknya berkisar 10 juta lebih. Dengan modal awal yang dikeluarkan sekitar 3 juta rupiah, usaha yang ditekuni saat ini sangat membantu perekonomian keluarga dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Gedung Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, pihak legislatif dan eksekutif melaksanakan rapat Badan Musyawarah untuk menjadwalkan rapat paripurna penyampaian hasil reses. Sebulan yang lalu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan telah melakukan reses, di mana reses dilakukan di daerah pemilihan masing-masing mulai dari Dapil 1, 2, dan 3, sehingga untuk menggelar rapat paripurna hasil reses perlu melakukan penjadwalan ulang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya ingin semua kegiatan yang dilakukan tertata dan memiliki agenda yang jelas. Untuk itu, rapat Badan Musyawarah digelar sekaligus meminta persetujuan dan masukan dari tim eksekutif agar saat rapat paripurna hasil reses dilaksanakan tidak berbenturan dengan kegiatan pemerintah daerah. Ketua menambahkan, hasil reses perlu disampaikan untuk diketahui oleh pemerintah daerah, di mana berdasarkan hasil yang telah disepakati penyampaian hasil reses akan digelar pada tanggal 7 Maret 2022 mendatang. Sekaligus akan ada agenda tambahan yang dilaksanakan nantinya. Diharapkan, pada saat rapat pelaksanaan penyampaian hasil reses dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta bisa dihadiri oleh kepala daerah dan seluruh kepala satuan perangkat daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta terkait agar anggaran sewa asrama bagi mahasiswa di luar daerah bisa diadakan kembali. Beberapa hari yang lalu ada laporan dari mahasiswa yang mengeluhkan masalah anggaran sewa asrama, dikarenakan bantuan dari pemerintah daerah sudah ditiadakan atau dihapuskan.
Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, banyak mahasiswa yang saat ini kesulitan untuk membayar sewa asrama khususnya di luar daerah. Tentunya hal tersebut harus segera ditanggapi oleh pemerintah daerah, dikarenakan anggaran untuk menyewa asrama sudah tersedia dan perlu dimaksimalkan sebaik mungkin. Untuk itu pihaknya memerlukan penjelasan yang lebih konkret dari pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mengingat mahasiswa yang mengenyam pendidikan di luar daerah meminta kepastian terkait sewa asrama tersebut. Ini sedikit ada keluhan dari mahasiswa kita yang di luar daerah. Kemarin ada dari Jogja, dari Malang, dari Banjarmasin ada menghubungi saya, namun saya tidak bisa memberikan keterangan karena di dalam pembahasan kemarin kayaknya sudah dianggarkan mengenai sewa asrama, tapi informasi yang ada ini tidak ada, ditiadakan oleh pemerintah daerah. Ini saya mohon penjelasan sejelas-jelasnya Pak, karena saya tidak bisa jawab mereka. Kalau nggak salah ya Bu, dalam pembahasan kemarin tidak ada itu untuk sewa asrama tiap daerah kan kayaknya ada. Mohon penjelasan yang yang sampaikan Pak tadi ya, memang tidak boleh berturut-turut, mungkin itu yang menjadi kendala. Tetapi walaupun begitu, sebenarnya itu sudah kita kali bahwa yang satu kali adalah 2 tahun. Sebenarnya misalnya nih, yang terjadi seperti itu Pak. misalnya nih 10 juta setahun, tapi kita bantu bahasanya 20 juta untuk 2 tahun sebenarnya. Jadi tahun depannya nggak kita bantu lagi. Tahun depannya 19-20 kayak itu Pak. Ya. 19-20 kayak itu. Betul. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, bantuan sewa asrama yang diberikan kepada mahasiswa tidak dapat dilakukan secara berturut-turut. Namun sudah dilakukan antisipasi dalam 1 tahun anggaran dapat digunakan untuk 2 tahun berikutnya. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta instansi terkait agar dapat memperhatikan perawatan konstruksi Jembatan Soekarno. Mengingat jembatan tersebut cukup vital bagi warga yang ingin masuk maupun keluar kota Kuala Pembuang. Jembatan Soekarno menjadi akses jalur penghubung yang harus dipastikan kelayakan dan kenyamanan bagi yang melintas. Di mana sesuai informasi yang diterima, konstruksi jembatan harus diperiksa setiap 5 tahun sekali, khususnya Jembatan Soekarno yang menjadi jalur penghubung antara Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, Jembatan Soekarno sudah beroperasi sejak tahun 2009 silam dan seharusnya tahun 2014 sudah dilakukan pengecekan. Tentunya pengecekan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keamanan dan kondisi jembatan. Jangan sampai bagian konstruksinya tidak dilakukan perawatan yang nantinya akan berakibat fatal. Menurutnya, jembatan tersebut menjadi akses yang sangat vital untuk keluar masuk Kuala Pembuang, di mana secara teknis harus dilakukan perawatan dari segi konstruksi jembatan. Tentunya aset tersebut harus dijaga dan rutin dilakukan pengecekan secara berkala. Jembatan itu ya sangat vital itu, karena itu satu-satunya akses kita ya dari Kuala Pembuang keluar kota itu. Dan di situ secara teknis yang informasi yang saya terima itu ya, setahu saya itu memang setiap 5 tahun terus ada perawatan konstruksinya secara berkala gitu ya, secara berkala. Nah, itu. Karena itu untuk mengantisipasi hal-hal yang kita inginkan, karena kita itu merupakan aset ya, kita jaga itu sebaik-baiknya itu. Jangan sampai nanti terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, nah yang repot kita juga kan. Diharapkan instansi terkait dapat segera mengambil tindakan dan melakukan pengecekan jembatan yang menjadi jalur penghubung. Dikarenakan di tingkat pusat juga dilakukan pengecekan rutin setiap tahun oleh dinas terkait. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar uji kompetensi bagi jabatan pimpinan tinggi Pratama.
di mana pelaksanaan tes tersebut diikuti sebanyak 17 kepala SOPD yang telah direkomendasikan. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di lingkungan pemerintah. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKP SDM Kabupaten Seruyan, Ridwansyah mengatakan, adapun kriteria untuk mengikuti JPT yakni minimal 1 tahun dalam kursi jabatan. Apabila kurang dari 1 tahun tetap diperbolehkan mengikuti tes, namun saat dilantik minimal harus 1 tahun. Dan untuk pelaksanaan tes sendiri menggunakan metode baru yakni melibatkan tim asesor. Menurutnya, pelaksanaan JPT akan dilakukan selama 2 hari yakni hari Senin dan Selasa, meliputi tes psikotes, LGD, dan wawancara. Untuk rekam jejak dan wawancara akhir akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Maret 2022. Peserta yang mengikuti tes sendiri sebanyak 17 orang kepala dinas yang telah dipilih oleh pimpinan. Oh ya, untuk JOPIT ini kan sesuai aturan yang berlaku itu baik di Undang-Undang 5 2014 ataupun di PP 11 tahun 2017 dan perubahannya. Dalam hal Bapak Bupati ingin melakukan perpindahan ataupun rolling ataupun pengisian JPT Pratama melalui yang diisi melalui eselon 2 lainnya, itu maka bisa dilakukan JOPIT. Nah, jadi JOPIT ini salah satu tujuannya adalah apabila kita ingin melakukan rolling ataupun uji kompetensi biasa untuk eselon 2 seperti itu. Kriteria untuk mengikuti JOPIT ini kita gimana coba? Kalau kriteria spesifik tidak ada ya, paling dia minimal 1 tahun, boleh kurang dari 1 tahun, tapi untuk pelantikannya apabila nanti dilantik itu tetap menunggu 1 tahun dalam jabatan baru bisa dilantik. Apabila nanti hasil JPT itu mengharuskan atau menyarankan bersangkutan pindah gitu, seperti itu. Ridwansyah menambahkan, hasil uji kompetensi sendiri nantinya akan menjadi bahan kepala daerah untuk memutasikan eselon 2 ataupun untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada pada setiap dinas di daerah ini, di mana setiap peserta boleh memiliki 3 instansi yang memang sesuai dengan kemampuannya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B3.